Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPT interaktif kami, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 MA. Bab 1, Al-Quran Kitabku. Tim penyusun dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kompetensi dasar terdiri dari 1.1 menghayati keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.1 menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. 3.1 memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. 4.1 menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama. Tujuan pembelajaran Al-Quran Kitabku antara lain: 1. Menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. 2. Menjelaskan nama-nama Al-Quran. 3. Menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, selanjutnya, mari kita memahami materi pembelajaran mengenai Al-Quran Kitabku. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut adalah beberapa pendapat tersebut. Yang pertama, menurut Lihani, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, artinya membaca. Menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafaz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Menurut Al-Faro, kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'inun, merupakan bentuk jamak dari qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Menurut Az-Zujjaj, kata Quran itu kata sifat dari al-qor'u yang seimbang dengan kata fa'lanun yang artinya kumpulan. Yang kelima, menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya adalah Syekh Muhammad Khudairi dalam kitab Tarikh Al-Kashri Al-Islam. Syekh Muhammad Khudairi mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Menurut Subhi Sholih mengemukakan definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Menurut Syekh Muhammad Abduh, pengertian Al-Quran sebagai berikut. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, marilah kita mengetahui nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Beberapa ayat yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran adalah sebagai berikut. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 206. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kemudian terdapat dalam Surat At-Taha ayat 2. أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Nama lain yang kedua adalah Alkitab. Alkitab adalah salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Yang kedua, Surat Ali Imran ayat 3. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Nama lain yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Bagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Nama lain Al-Quran yang selanjutnya adalah Az-Zikri. Az-Zikri berarti pemberi peringatan. Ayat yang menyebutkan Az-Zikri sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Quran Surat Al-Hijr ayat 9. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Dan nama lain Al-Quran yang kelima adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Bagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Setelah mengetahui pengertian Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran, hendaknya kita mengetahui bagaimana perilaku orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Nah, setelah kita mengetahui